Selamat pagi buat kita semuanya. Hari ini kita akan masuk ke dalam pembelajaran biologi dengan topik faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, pertama, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, mari kita lihat agenda pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita bisa lihat di sini, kita akan melakukan review. Kemudian Ibu akan memberikan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari ini. Selanjutnya Ibu akan mempresentasikan materi. Dan yang terakhir kita akan mengadakan latihan soal. Nah, hari ini kita masuk pembelajaran yang baru, masuk topik yang baru. Jadi, Ibu minta kalian semua juga punya semangat yang baru untuk belajar tentang materi hari ini. Oke, yang pertama kita akan melakukan review mengenai pembelajaran yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu ada pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan. Kita belajar tentang pertumbuhan primer, pertumbuhan sekunder, kemudian kita juga belajar tentang faktor-faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam faktor-faktor eksternal yang akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar siswa mampu menjelaskan faktor eksternal apa saja yang mampu mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang faktor eksternal apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, kita akan membahas 5 faktor. Yang pertama ada nutrisi dan air, yang kedua ada cahaya, yang ketiga ada oksigen, yang keempat ada suhu udara, dan yang kelima ada kelembapan. Pertama yang akan kita bahas adalah nutrisi dan air. Sama seperti makhluk hidup lainnya, tumbuhan juga membutuhkan nutrisi. Namun, nutrisi untuk tumbuhan diperoleh dari dalam tanah dan dari udara. Kemudian, unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu zat-zat organik dan garam anorganik. Berdasarkan kebutuhan unsurnya dibedakan menjadi dua lagi. Ada unsur makro dan ada unsur mikro. Unsur makro ini dikatakan ketika unsur tersebut dibutuhkan dalam jumlah yang banyak dan unsur mikro dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Air juga diperlukan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, di mana banyak sekali fungsi air yang diperlukan seperti melakukan proses fotosintesis, menjaga tekanan turgor dalam tumbuhan, melakukan proses enzimatis, mempertahankan suhu tumbuhan. Selain itu, fungsi-fungsi dari air ini juga mampu menjadi pelarut universal di dalam proses-proses yang terjadi di dalam tumbuhan. Nah, yang kedua adalah cahaya, di mana cahaya itu dia mempengaruhi proses pembentukan klorofil, fotosintesis, fotoperiodisme, dan fototropisme. Yang kedua, efek cahaya meningkatkan kerja enzim untuk memproduksi zat metabolik yang akan berfungsi di dalam proses pembentukan klorofil. Yang ketiga, pada proses fotosintesis, intensitas cahaya mempengaruhi laju fotosintesis pada saat terjadinya reaksi terang. Selanjutnya kita akan membahas tentang efek fotomorfogenesis. Fotomorfogenesis adalah proses pembentukan struktur di dalam tubuh tumbuhan. Nah, efek ini bisa jelas kita lihat pada kecambah yang ada di tempat terang maupun di tempat gelap.
Kecambah yang berada di tempat gelap cenderung lebih pucat dan juga lemah. Hal ini dikarenakan tidak terjadinya proses pembentukan klorofil. Kemudian, kecambah yang ada di tempat terang, daunnya lebih hijau namun lebih pendek. Hal ini terjadi karena proses pertumbuhan hormon auksin terhambat oleh adanya cahaya matahari. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fototropisme dan fotoperiodisme. Fototropisme ini adalah proses tumbuhan di mana dia bergerak ke arah datangnya cahaya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Pertumbuhan koleoptil akan lebih cepat terjadi di tempat yang teduh, sehingga pemanjangan itu terjadi di bagian ini. Dan mengapa dia mengikuti arahnya cahaya? Ini dikarenakan kerja hormon auksin di dalam tumbuhan. Dan yang kedua adalah fotoperiodisme. Fotoperiodisme ini adalah pertumbuhan dengan adanya interval waktu untuk terjadinya suatu proses pembungaan. Nah, di sini ada tumbuhan hari panjang, tumbuhan hari pendek, dan tumbuhan hari netral. Tumbuhan hari panjang ini artinya dia membutuhkan waktu lebih dari 12 jam untuk melakukan proses pembungaan. Dan tumbuhan hari pendek ini dikatakan adalah tumbuhan yang memiliki waktu kurang dari 12 jam melakukan proses pembungaan. Dan tumbuhan hari netral ini adalah dia tidak tergantung apakah harus 12 jam atau lebih dari 12 jam, dia bisa melakukan proses pembungaan. Yang ketiga, kita akan membahas oksigen. Nah, oksigen ini diperlukan oleh tumbuhan untuk menghasilkan energi. Yang kedua, kadar oksigen di dalam tanah akan selalu berlawanan dengan kadar air. Ketika kadar air semakin tinggi, maka kadar oksigen dalam tanah akan semakin rendah. Dan yang ketiga, konsentrasi oksigen ditentukan oleh medium di mana tumbuhan tersebut tumbuh. Selanjutnya yang keempat adalah suhu udara. Suhu juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan karena suhu udara mempengaruhi kerja enzim di dalam proses pertumbuhan. Setiap varietas dan spesies tumbuhan memiliki suhu minimum, rentang suhu optimum, dan suhu maksimum. Pada suhu minimum, tumbuhan tidak akan dapat melakukan proses pertumbuhan. Namun, pada rentang suhu optimum, di rentang inilah laju pertumbuhan naik. Kemudian, pada suhu maksimum, tumbuhan tidak akan bertumbuh atau bisa dikatakan mati. Yang terakhir, yang kelima adalah kelembapan. Laju transpirasi akan dipengaruhi oleh kelembapan udara. Semakin rendah kelembapan udara, maka laju transpirasi akan meningkat. Maka, pemenuhan nutrisi semakin meningkat, maka akan mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan juga semakin cepat. Nah, setelah mendengarkan penjelasan mengenai faktor eksternal dari pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, yaitu ada 5. Yang pertama, nutrisi dan air. Yang kedua, cahaya. Yang ketiga, oksigen. Yang keempat, suhu udara. Dan yang kelima adalah kelembapan. Sekarang saatnya Ibu meminta kalian untuk melakukan diskusi mengenai apa saja yang sudah kalian dapatkan dari pembelajaran ini dan bagikan kepada teman-teman kalian. Seperti hal-hal baru yang kalian dapatkan atau mungkin hal baru yang baru kalian dengar dan apa pemahaman yang sudah kalian dapatkan melalui materi yang sudah dipaparkan oleh Ibu.
Oke, setelah kalian melakukan diskusi, sekarang saatnya kalian akan mengerjakan latihan soal. Jadi, ada 2 soal yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, kalian harus menyebutkan apa saja faktor eksternal yang mampu mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Dan yang kedua, coba kalian jelaskan bagaimana cahaya dapat mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, kalian tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu. Kalian juga sudah melakukan diskusi, kalian juga sudah mengerjakan soal. Nah, saat ini kita akan sama-sama berefleksi. Kira-kira dari pembelajaran hari ini, apa yang bisa kita dapatkan? Nah, kalau dari Ibu belajar bahwa tumbuhan yang sangat teratur, yang sangat strukturnya sudah tertata, fungsinya juga sudah sangat baik. Hal ini kita bisa pelajari bahwa ada Allah yang menciptakan tumbuhan. Artinya, semua proses yang ada dalam tumbuhan ini tetap dipelihara dan berada di dalam kedaulatan Allah. Sehingga ketika kita belajar tentang tumbuhan, kita juga bisa melihat Allah di dalam tumbuhan melalui proses dan keteraturan yang ada di dalam tumbuhan. Nah, ini yang menjadi refleksi kita bersama. Sehingga kita bersama-sama untuk menjaga dan merawat tanaman juga lingkungan kita. Karena apa? Karena ketika lingkungan kita bersih, maka tumbuhan akan menyerap nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi di dalam tumbuhan. Nah, sekarang kita sudah sampai pada tahap kesimpulan. Nah, apa yang sudah kita pelajari hari ini yaitu faktor-faktor eksternal yang bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Tadi ada berapa? Ada 5. Yang pertama, nutrisi dan air. Yang kedua adalah cahaya. Yang ketiga adalah oksigen. Yang keempat adalah suhu udara. Dan yang kelima adalah kelembapan. Oke, untuk pertemuan saat ini, itu yang kita pelajari. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, Ibu minta untuk kalian membaca lagi seluruh materi dari faktor-faktor eksternal ini karena minggu depan kita akan melakukan praktikum. Maka, materi-materi hari ini yang akan menjadi bahan praktikum untuk minggu depan. Jadi meminta kalian membaca kembali pelajaran-pelajaran yang sudah kita bahas hari ini. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan kepada Ibu, boleh secara personal. Kemudian minggu depan kita akan melaksanakan praktikum. Jangan lupa untuk membawa media, bahan-bahan, alat-alat semuanya yang sudah ada di modul praktikum kalian masing-masing. Oke. Nah, jangan lupa untuk tetap semangat belajar dan sebelum pembelajaran dimulai jangan lupa baca-baca materi. Setelah pulang sekolah baca lagi materinya. Karena belajar itu tidak mengenal waktu. Dan untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan melakukan review secara lisan dan tanya jawab. Jadi harus belajar ya semuanya. Nah, untuk hari ini tidak ada PR, tapi kalian harus mempersiapkan diri untuk praktikum minggu depan. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk perhatian kalian. Terima kasih juga untuk semangat dan antusias yang sudah kalian berikan. Sekali lagi, sekian pertemuan kita.